Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan, masih dalam tema Allah hidup. Namun minggu ini berbeda tokoh. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang Daud, dan hari ini kita akan membahas tentang Daniel. Ya, ada kesamaan di mana Allah disebut sebagai Allah yang hidup. Kita membuka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang ke-6. Bapak Ibu silakan membaca, saudara silakan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Tapi saat ini saya akan membacakan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29 saja. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema kita Allah yang hidup. Dalam pembacaan tadi kita melihat seorang Raja Darius yang bukan merupakan Raja Yehuda maupun Israel. Namun ia memuji Allah. Bahkan ia memerintahkan kepada semua umat, kepada semua jajahannya, semua bangsa yang dalam kuasaannya, untuk takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ini sungguh luar biasa. Seorang Raja Persia namun memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa yang membuat Raja Darius begitu hormat kepada Tuhan, sehingga ia mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup? Kalau kita membaca dalam pasal 6, ada satu cerita yang saya yakin saudara semua sudah mengetahui, bahkan menghafal cerita ini, yaitu tentang gua singa. Ya, Daniel dilemparkan ke gua singa. Mungkin itu judul yang biasa kita dengar. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita dalam Daniel pasal 6 ini ceritakan bahwa pada waktu itu, pada masa Darius menjadi raja, Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi. Ya, pada waktu itu Darius mengangkat 100 orang untuk menjadi wakilnya di setiap wilayah, di setiap kerajaan-kerajaan kecil. Dan di atas 100 wakil-wakil raja itu, Darius mengangkat 3 orang penting yang mengepalai atau yang mengatur ke 100 orang itu. Di antaranya adalah Daniel. Dan di antara ketiga orang itu, Daniel yang paling menonjol karena integritasnya, di mana ia tidak ditemukan melakukan kesalahan maupun kelalaian. Sehingga Raja Darius berniat mengangkat dia menjadi kepala di atas mereka itu. Jadi Darius merencanakan akan mengangkat Daniel menjadi setidaknya dia wakilnya, ya, untuk mengepalai semua orang yang ada di bawahnya. Jadi sungguh luar biasa. Tetapi orang-orang yang ada di bawahnya itu merasa tidak nyaman dan merasa iri dengan hal itu. Sehingga mereka berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel. Namun sekali lagi mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada Daniel. Sehingga kemudian mereka bermufakat mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Namun tidak menemukan juga. Dan mereka berbicara, kita tidak bisa menemukan apa-apa dari Daniel.
setitik pun kesalahan mungkin tidak ada. Kecuali dalam hal ibadahnya, di situ kita bisa mencari peluang untuk menghancurkan Daniel. Kemudian orang-orang ini bergegas mendatangi Raja Darius dan meminta Raja Darius untuk membuat sebuah undang-undang di mana dalam kurun waktu tertentu tidak boleh orang meminta kepada siapapun kecuali kepada raja, kepada Allah, kepada dewa, bahkan kepada manusia sekalipun tidak ada boleh yang meminta sesuatu pun selain kepada Raja Darius. Dan hal itu diminta untuk dikukuhkan, dimeteraikan sehingga tidak dapat diubah lagi. Kemudian ketika Daniel mendengar hal itu, Daniel tetap beribadah sebagaimana yang dia biasa lakukan. 3 kali sehari ia berdoa dan memuji Tuhan. Jadi ia tetap melakukan meskipun Daniel tahu bahwa ada resiko yang ia bisa dapatkan dari semuanya itu. Namun Daniel tetap untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, Daniel sama sekali tidak merasa takut ataupun gentar. Ia tetap beribadah kepada Tuhan. Daniel tetap mencari Tuhan meskipun ia tahu bahwa dampak dari semua itu ia bisa dihukum mati atau bahkan harus dihukum mati dengan cara dilemparkan ke gua singa. Namun karena Daniel sangat menghormati Tuhan, dia seorang yang takut akan Tuhan, ia tetap mencari Tuhan, ia tetap beribadah, berdoa dan memuji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kemudian orang-orang bergegas datang kepada raja dan melaporkan hal itu. Bahwa Daniel, orang Yehuda, orang buangan dari Yehuda, telah melanggar perintah raja. Raja Darius yang begitu dekat dengan Daniel, yang mengenal dia dengan baik, merasa sangat sedih dengan hal itu. Dan ia berusaha untuk mencari jalan untuk menyelamatkan Daniel. Namun karena ketetapan itu sudah dibuat, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan menjelang sore, orang-orang datang kembali pada Darius, meminta supaya hukum itu ditegakkan. Artinya, Daniel harus segera dihukum mati. Dan ketika sore, atas desakan itu, Raja Darius memanggil Daniel dan menyuruh memasukkannya ke dalam gua singa untuk menerima hukuman. Kemudian sebuah batu ditutup, menutup lubang itu dan dimeteraikan. Dan sebelumnya Raja Darius berkata kepada Daniel, kiranya Tuhan yang kau sembah dengan tekun menolong engkau. Kemudian Raja Darius pulang. Sepanjang malam ia berkabung, ia berdoa, berpuasa agar Daniel bisa dilepaskan dari gua singa. Ia tidak mau menerima penghibur-penghibur yang biasanya datang untuk menghiburnya. Tetapi malam itu ia tidak mau dihibur. Dia berkabung, dia berdoa, dia berpuasa. Dan tidak bisa tidur. Hingga ketika pagi hari Raja Darius bangun dan ia bergegas datang ke gua singa. Sampainya di depan gua itu dia memanggil-manggil Daniel. Daniel, Daniel, apakah Allah yang kau sembah itu melepaskan engkau? Sanggupkah ia melepaskan engkau? Tiba-tiba dari dalam gua terdengar suara, kekalah hidup Tuhanku, Allah telah melepaskan aku. Ia mengirim malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga singa-singa itu tidak mengapa-apakan aku. Dan kemudian raja memerintahkan untuk membawa Daniel keluar dari gua singa itu. Dan ternyata sedikit pun Daniel tidak ada terluka. Sedikit pun tidak ada tergores. Sebab ia percaya kepada Allahnya. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian raja menyuruh untuk menangkap orang-orang yang telah memfitnah Daniel dan melemparkan mereka bersama keluarga, istri dan anaknya ke dalam gua singa itu. Dan sungguh mengherankan. Kalau tadi Daniel ketika dilemparkan ke gua singa itu, sama sekali singa-singa itu tidak menggigitnya. Tapi kini terbalik. Belum mereka sampai ke dasar gua, singa-singa sudah menerkam mereka dan memakan mereka, meremukkan mereka semua. Sehingga satu pun tidak ada yang terluput.
Di sini kita melihat suatu hal yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Raja Darius, Tuhan Daniel adalah Tuhan yang hidup. Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Ia berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Ia berkuasa menolong, menyelamatkan. Ia berkuasa melindungi. Dialah yang menyelamatkan Daniel dari mulut singa-singa yang kelaparan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Seorang Raja Darius, raja yang besar, yang menguasai seluruh bumi di zaman itu, tunduk, hormat kepada Tuhan yang disembah oleh Raja Darius, yang disembah oleh Daniel. Dan Raja Darius mengumumkan sejak saat itu bahwa semua orang harus tunduk dan hormat kepada Allahnya Daniel. Sebab Allah Daniel adalah Allah yang hidup. Saudara kasih Tuhan Yesus, ini merupakan suatu kisah yang luar biasa, yang boleh menguatkan kita, yang boleh menghiburkan kita, meneguhkan hati kita. Saat ini mungkin kita sedang menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan. Khususnya pandemi corona membuat kehidupan saat ini menjadi begitu sulit. Begitu banyak tantangan, pergumulan, persoalan dihadapi oleh umat manusia. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Sebab kita punya Tuhan yang hidup. Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang kita sembah saat ini. Di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Dia berkuasa melepaskan kita, menolong kita dalam segala keadaan kita. Mari kita belajar dari Daniel. Ia percaya kepada Tuhan. Dalam salah satu ayat dikatakan, mengapa Daniel bisa dilepaskan dari semuanya itu? Ya, karena ia percaya kepada Tuhan. Sebenarnya dikatakan dalam ayat yang ke-24, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Daniel percaya kepada Allah dan singa-singa itu tidak mengapa-apakan dia. Di masa pandemi ini, di tengah-tengah situasi sulit ini, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Seperti Daniel, sekalipun situasi sulit, ia tetap beribadah kepada Tuhan. Ia tetap berdoa, mencari Tuhan, memuji Tuhan. Sekalipun situasi sulit saat ini, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan. Percayalah kepadanya. Inilah bukti Daniel beriman pada Tuhan. Inilah bukti Daniel percaya pada Tuhan. Meskipun hukum melarang orang untuk beribadah pada masa itu, tetapi Daniel tetap mencari Tuhan. Tidak berubah sedikit pun. Sebagaimana ia biasa 3 kali sehari beribadah, ia tetap beribadah pada Tuhan. Ia tetap memuji Tuhan, tetap berdoa pada Tuhan, sebagaimana yang biasa ia lakukan. Sekalipun ia tahu bahwa perbuatannya itu mendapat konsekuensi, yaitu hukuman mati, di mana ia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Rekomendasi Tuhan Yesus, saat ini ada banyak orang yang mulai undur dari Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit ini, banyak orang berdalih sibuk bekerja, mencari uang, sehingga lupa beribadah. Bahkan hari Minggu pun tidak sedikit orang yang tidak beribadah. Apalagi sekarang tidak diwajibkan ke gereja. Karena pandemi corona ini, gereja-gereja sebagian besar masih tidak boleh didatangi oleh banyak orang. Sehingga sebagian jemaat tidak ke gereja. Dan ini menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk tidak beribadah. Tetapi saudaraku, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Daniel. Sekalipun situasi sulit saat ini, janganlah menghalangi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan. Karena ibadah kepada Tuhan
berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, itu adalah tanda kita percaya kepada Tuhan. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Seperti Tuhan menolong Daniel, seperti Tuhan melepaskan Daniel, Tuhan juga akan melepaskan kita dan berikan kita kemenangan demi kemenangan, terlebih di masa sulit sekarang ini. Karena itu marilah kita percaya pada Tuhan seperti Daniel percaya pada Tuhan. Carilah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan. Jangan biarkan pekerjaan, kesibukan, kesulitan, alasan apapun membuat kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita harus kehilangan kesempatan untuk melakukan usaha kita, melakukan bisnis kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup memberikan lebih daripada apa yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan waktu-waktu kita untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Tuhan sanggup mengembalikan lebih daripada apa yang kita bisa dapatkan dari semua itu. Asal kita percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan situasi sulit ini mencengkram kita untuk tidak mencari Tuhan. Jangan biarkan situasi sulit ini membelenggu kita untuk kita tidak beribadah pada Tuhan. Meskipun kita harus beribadah di rumah, tetapi tetaplah beribadah kepada Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan. Bawa keluargamu menyembah Tuhan. Bawa keluargamu untuk datang pada Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Sehingga Allah yang hidup akan memelihara engkau di masa sulit ini. Akan menjaga engkau di masa sulit ini. Akan menolong engkau di masa sulit ini. Carilah Tuhan. Sebab Ia adalah Allah yang hidup. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Ia tetap berkuasa. Sebagaimana dikatakan Darius, kerajaannya adalah kerajaan segala abad. Tidak pernah berubah. Kekuasaannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu artinya kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Hari ini kuasa Tuhan juga akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memelihara Daniel, Tuhan akan memelihara kita saat ini. Karena itu, seperti Daniel, percayalah kepada Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan tekun, dengan setia sebagai wujud imanmu kepada Tuhan. Jangan lalai, jangan menggunakan kesempatan ini untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Tapi justru dalam kesempatan inilah, buktikan imanmu pada Tuhan. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, kalau engkau benar-benar mencari Tuhan, hormat pada Tuhan. Sehingga dengan demikian Allah akan melihat imanmu dan membalaskan semuanya itu kepadamu. Seperti Tuhan membalaskan pada Daniel. Dalam ayat terakhir dikatakan bahwa Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi Tuhan mengangkat Daniel dengan luar biasa. Daniel menjadi seorang pejabat tinggi, bahkan bukan hanya di zaman Darius, sampai di zaman Kores pun ia tetap dipakai, dipilih untuk menjadi seorang pejabat tinggi di kerajaan Persia. Saudara yang Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa mengangkat engkau. Tuhan yang berkuasa melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Karena itu jangan bersusah payah untuk mengejar segala apa yang ada di dalam pikiranmu. Tetapi biarlah engkau melangkah bersama Tuhan. Dengan iman percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang hidup, yang bersama dengan engkau akan menolong engkau. Dan membuat engkau berhasil dalam segala kehidupanmu. Kiranya firman ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.